Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi Qurani di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan channel YouTube saya Didi Junaidi dalam segmen acara Inspirasi Qurani meresapi makna ayat-ayat penggugah nurani. Sahabat Inspirasi Qurani yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan satu tema, yaitu tentang wajah cermin diri seseorang. Namun sebelum kita lanjutkan tayangan video kali ini, seperti biasa saya mengingatkan sahabat Inspirasi Qurani yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share agar channel YouTube ini semakin berkembang, semakin baik, dan bisa menghadirkan konten-konten terbaik seputar Inspirasi Qurani, dan sahabat Inspirasi Qurani tidak tertinggal satu video pun. Baik sahabat Inspirasi Qurani yang berbahagia, mari kita mulai tema kita, yakni wajah cermin diri seseorang. Sesekali marilah kita lihat wajah kita di cermin. Bagaimana tampilan wajah kita? Apakah wajah yang penuh dengan aura positif ataukah justru aura negatif? Apakah wajah yang penuh dengan senyuman manis ataukah justru penuh dengan beban yang berat? Kemudian lebih lanjut kita lihat wajah-wajah orang di sekitar kita. Amati, kemudian cermati wajah-wajah mereka. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, saudara kita, atau siapa saja orang-orang yang kita kenal. Amati wajahnya. Bisa dibedakan, masing-masing orang pasti punya tampilan wajah, aura, kemudian raut muka yang berbeda. Dan dalam kajian ilmiah, kajian psikologi, disebutkan bahwa wajah itu adalah cermin atau tampilan luar dari apa yang di dalam dirinya. Orang-orang yang biasa berpikir positif, orang-orang yang biasa menghadirkan hal-hal yang positif dalam dirinya, penyabar, santun, ramah, tidak pernah memendam benci, dendam, kemudian baik hati, tidak sombong, itu pasti akan terpancar aura positif dalam wajahnya. Kita melihatnya itu teduh, sejuk, dan menenteramkan. Bandingkan dengan orang-orang yang di dalam wajahnya atau di dalam dirinya penuh dengan kebencian, amarah, kemudian dendam, iri hati, sombong, dan sebagainya. Itu bisa kita perhatikan wajahnya itu tidak akan tampak bercahaya karena dalam dirinya penuh dengan aura negatif atau hal-hal yang negatif. Sahabat Inspirasi Qurani yang berbahagia, di dalam Al-Quran, misalnya di surah Al-Ghasyiyah, ketika menjelaskan wajah orang-orang yang ada pada hari kiamat nanti, ada dua kemungkinan. Yang pertama disebut oleh Al-Quran sebagai wujuhu yaumaidin khasyi'ah. Wajah-wajah yang pada hari itu tampak tertunduk, hina, penuh ketakutan. Siapa mereka? Ya, orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang penuh dengan hal-hal buruk dalam dirinya semasa hidupnya. Kemudian ada juga disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah di ayat yang selanjutnya adalah wujuhu yaumaidin na'imah. Wajah yang pada hari itu tampak berseri-seri, penuh kenikmatan. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang selalu beramal soleh, orang-orang yang selalu berpikir positif, yang dalam dirinya tidak ada hal-hal negatif atau tidak ada amarah, benci, dendam, takabur, dan sebagainya. Nah, sahabat Inspirasi Qurani yang berbahagia, dalam sebuah keterangan, misalnya Imam Al-Ghazali dalam Mishkatul Anwar itu menyatakan hati adalah cermin atau layaknya cermin. Kalau hati orang yang penuh dengan kesucian, bersih, orang yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, maka akan memancarkan atau memantulkan cahaya yang demikian indahnya atau yang demikian cerahnya. Nah, wajah pun demikian.
Kalau dalam diri kita penuh hal-hal yang positif, penuh kebaikan, penuh kesucian, maka tampilan paling nyata itu di raut wajah kita. Nah, jadi saya mengambil perspektif atau pandangan Al-Ghazali tentang hati itu ibarat cermin. Nah, saya ibaratkan ya, bahwa wajah setiap orang itu adalah cermin dirinya. Bahkan ada sebuah penelitian yang pernah saya baca itu dalam kajian psikologi, bahwa orang-orang yang beban hidupnya sangat berat, terus kehidupannya betul-betul penuh tekanan, penuh pressure, itu bahkan raut wajahnya itu tidak simetris. Atau misalnya antara rahang kanan dan kiri itu tidak simetris. Ada yang agak naik ke atas, ada yang turun ke bawah. Itu disebutkan karena memang beban hidup yang demikian berat yang membebaninya, yang terus-menerus dipikulnya tanpa ada solusi atau tanpa ada kejelasan kapan selesainya, dan itu dibiarkan berlarut-larut. Nah, itu akan sangat mempengaruhi ya, raut wajah itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk tetap menampilkan wajah yang fresh, wajah yang ceria, yang bahagia, maka masuklah ke dalam diri kita secara penuh. Kita buka semua hal yang ada dalam hati kita. Kita keluarkan unek-unek kita, hal-hal yang menjadi ganjalan-ganjalan dalam diri kita. Kita keluarkan negatif atau aura negatif, hal-hal negatif dalam diri kita. Kita isi dengan hal positif. Bersyukur, bersabar. Itu yang kemarin saya sampaikan, orang yang ingin bahagia harus punya relasi intrapersonal yang baik. Hubungan dengan dirinya dengan dua hal, yakni sabar dan syukur. Ketika orang itu menghayati dan mengamalkan dua hal ini saja dalam dirinya, relasi intrapersonalnya itu sangat baik, maka akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari, bahkan akan tampak jelas di raut wajahnya. Nah, sahabat inspirasi Quran yang berbahagia, maka agar kita bisa menghadirkan aura wajah yang positif, yang meneduhkan, menyejukkan, menenteramkan, masukkanlah ke dalam diri kita hal-hal yang positif saja. Hal-hal yang negatif buang jauh-jauh. Nah, kita bisa lihat bagaimana gambaran dalam sirah nabawiyah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian meneduhkan, menyejukkan. Bahkan ada banyak riwayat yang menjelaskan bahwa orang-orang atau sahabat-sahabat yang ada di sekitar Rasulullah itu ketika punya masalah, kemudian beliau curhat pada Rasulullah, belum saja Rasulullah itu menyampaikan solusinya, baru menatap wajah Rasulullah saja, mereka sudah merasa tenang, mereka sudah merasa tentram, merasa damai hatinya. Jadi baru ketemu Rasulullah, baru menatap wajahnya, separuh permasalahannya itu sudah hilang. Tinggal separuh lagi adalah wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW. Nah, sahabat inspirasi Quran yang bahagia, inilah bagaimana agar kita menghadirkan wajah yang baik. Maka saya katakan atau saya sampaikan dalam temanya, wajah cermin diri seseorang. Usahakanlah kita menampilkan wajah yang positif, yang baik, dan dimulai dari dalam hati kita. Tidak mungkin orang yang penuh dengan kesumat, dendam, amarah, kebencian, kemudian iri hati, sombong, itu akan menampilkan wajah yang secara zahir itu baik atau karismatik dan sebagainya. Tetapi kalau orang itu isinya adalah kebaikan-kebaikan, hal-hal positif dalam dirinya, sabar, syukur, tidak punya dendam, kemudian rendah hati dan sebagainya, bisa dipastikan orang itu akan tercermin dalam wajahnya yang penuh keteduhan, kesejukan, dan menenteramkan. Inilah apa yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.